Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan yang tolong kita melewati bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, bahkan jam, menit, detik. Tuhan yang tolong kita. Sehingga di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih buat anugerah dan berkat pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap kali kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang terbuka, telinga seperti seorang murid, sehingga ketika hari ini kami mendengarkan firman Tuhan timbul iman. Dan dengan iman itu kami melangkah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Dimanapun umat Tuhan mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, dengan kata lain, Tuhan gak mau ngelihat ada orang-orang, ada manusia yang sombong gitu loh, yang tinggi hati, yang angkuh, yang congkak. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saingan. Sederhana begitu ya kan. Biar hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang tinggi. Kita manusia gak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sangat menentang orang yang congkak. Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Tuhan sangat menentang orang yang tinggi hati. Dalam Amsal 16 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Oh, ini gak main-main saudara. Ya. Karena apa? Karena gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita kok. Alkitab mencatat ketika penciptaan, manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup, maka manusia menjadi makhluk hidup. Berarti tanpa hembusan nafas dari Tuhan, manusia itu cuma debu tanah. Debu tanah apa yang bisa dibanggakan? Iya kan? Nah, masalahnya tidak sedikit debu tanah ini sombong gitu loh. Tidak sedikit debu tanah ini angkuh. Saking sombongnya, saking angkuhnya, saking congkaknya, lupa akan sesamanya. Saking sombong, angkuh, congkaknya, lupa sama Tuhan. Gitu saudara. Karena itu Tuhan, firman Tuhan bilang kekejian itu bagi Tuhan itu adalah tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati akan ketemu dengan Tuhan secara langsung. Bukan untuk diberkati, tapi untuk diajarkan sesuatu bahwa gak ada yang bisa lu sombongin. Di ayat 18 juga sama dalam Amsal 16. Kecongkakan mendahului kehancuran. Kalau engkau mau hancur sederhana, congkak aja. Sombong aja, engkau akan hancur. Dan kalau engkau mau mengalami kejatuhan, tinggi hati aja. Maka engkau akan mengalami kejatuhan. Karena tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi intinya yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita, umatnya, please, rendah hati. Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus yang adalah Tuhan belajar mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Loh, siapa kita manusia yang sombong, yang angkuh, yang tinggi hati? Siapa? Saudara, hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk ingat, janganlah engkau tinggi hati, janganlah engkau congkak, janganlah engkau sombong. Ingat ya, Lucifer dilemparkan dari sorga karena apa? Karena sombong, angkuh, congkak, dia pengen jadi sama dengan Allah. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, siapapun kita, ingat dosa angkuh, dosa sombong, dosa congkak, dosa tinggi hati, itu gak terasa saudara. Kita pikir, enggak kok, saya gak tinggi hati loh pendeta, saya gak sombong, saya kan cuma kesaksian aja loh pendeta, bagaimana sekarang saya hidupnya begini. Saudara, hari ini saya mau ajak setiap kita, ingat betul, kita tanpa nafas dari Tuhan, semua kita sama akan kembali debu tanah. Ya, apa sih yang kita bisa sombongkan, congkakkan, tinggi hati gitu kan, keras hati,
angkuh. Jangan. Karena ujung-ujungnya itu akan membawa kita kepada kehancuran. Tinggi hati, congkak itu akan membawa kita dalam kejatuhan. Ada yang kita bisa mengatakan, justru semakin orang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan angkat hidupnya. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee, semuanya mengalami kerendahan hati. Untuk mengalami kerendahan hati, Tuhan mesti hajar dulu kita, saudara. Tuhan mesti gembleng kita dulu. Tuhan mesti didik kita dulu. Itu sebabnya umat Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Tuhan sikat dengan pengajaran-pengajaran, Tuhan sikat dengan pendidikan ilahi. Ulangan 8 ayat 3 tuh firman Tuhan bilang begini. Jadi ia, Tuhan merendahkan hatimu. Ya, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak dikenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, tidak kau kenal, untuk membuat engkau mengerti. Jadi Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan penderitaan sederhana supaya merendahkan hati kita. Supaya merendahkan hati kita, supaya kita nggak sombong, nggak tinggi hati, nggak angkuh. Siapa kita? Bukan karena Tuhan nggak bisa kita buat apa-apa. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, siapapun kita, mungkin kedudukanmu lebih tinggi dari orang lain. Mungkin Tuhan percayakan engkau lahir di tempat di mana tidak orang lain bisa rasakan, nikmati. Rumah mewah, harta benda melimpah, iya kan? Kedudukan oke, orang menyanjungmu, orang mengagumimu, kau dikenal banyak orang. Tapi please, ingatlah, kembali semuanya itu kalau bukan karena nafas hidup dari Tuhan, kita akan kembali debu dan tanah. Tuhan gak suka orang sombong, Tuhan gak suka orang congkak, Tuhan gak suka orang tinggi hati. Karena orang sombong, orang congkak, orang tinggi hati akan masuk dalam kehancuran, saudara. Itu sebabnya saya rindu agar setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, ayo, kalau kita sedang diproses, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada kesusahan hidup, Tuhan sedang ajarkan kita sesuatu, agar kita tetap humble, tetap rendah hati, tetap ingat bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang titipkan dalam kehidupan kita, apapun. Karena semua di pemandangan mata Tuhan sama, saudara. Cuman kepercayaannya aja yang berbeda. Semua di pemandangan mata Tuhan sama. Semua akan kembali menjadi debu dan tanah. Ketika roh itu diambil, ketika nafas itu, hidup itu diambil, semua akan kembali menjadi debu dan tanah. Kesempatan bagi kita adalah ketika kita masih memiliki nafas hidup itu. Lakukan apa yang baik. Dan tetaplah rendah hati. Karena orang yang rendah hati Tuhan yang akan angkat. Orang yang rendah hati Tuhan akan bela. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini hamba berdoa biarlah setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan, agar setiap kami tetap terus hidup rendah hati, sadar diri. Sehingga kami sadar ketika hidup kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh tinggi hati. Karena tinggi hati adalah kekejian dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Satu persatu Tuhan jamah, dengan kerendahan hati kami belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin.